Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para ikhwan dan akhwat karena keterlambatan suatu hal. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Adiyat. Ya, surat Al-Adiyat. Al-Adiyat artinya kuda-kuda yang berlari kencang, ya. Al-Adiyat itu kuda-kuda perang, ya. Adiyat, ya. Dari al-adu, al-udu artinya berlari kencang. Al-Adiyat. Allah bersumpah dengan kuda-kuda tersebut, ya. Sebenarnya inti daripada surat ini maksudnya apa? Allah ingin menjelaskan bahwasanya di sana ada hewan-hewan yang kuda-kuda yang sangat berjasa kepada manusia, yang begitu hebatnya kuda-kuda tersebut, dan mereka cuma dikasih makanan sedikit, ya, cuma dikasih perawatan sedikit, perhatian sedikit, tapi pengorbanannya kepada tuannya sangat luar biasa. Mereka dibawa perang sampai masuk di tengah pertempuran, sampai mungkin saja tersayat pedang dan selanjutnya. Jadi benar-benar patuh kepada tuannya, padahal cuma diberi pelayanan sedikit dan makanan sedikit. Sementara manusia diberi banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi akal, diberi kecerdasan, diberi makanan, minuman, dan dunia ditundukkan baginya, hewan-hewan ditundukkan baginya, namun tidak bersyukur kepada Allah. Ini sebagai renungan bagi kita, bahwasanya kita sangat kurang bersyukur dibandingkan dengan hewan-hewan tersebut yang hanya diberi sedikit perhatian, maka mereka bisa benar-benar bersyukur dan berjuang untuk tuannya atau pemiliknya. Allah buka, jadi wa di sini artinya sumpah, wal adiyati, demi kuda-kuda perang, dhabhan. Dhabhan adalah suara yang terengah-engah ketika kuda sedang berlari. Suara terengah-engah itu ketika kuda sedang berlari. Para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan wal adiyat. Al adiyat ini maksudnya apa? Secara umum ada dua pendapat, ada khilaf, ya. Tapi khilaf ini disebut dengan khilaf tanawwu, hanya sekedar contoh. Dua-dua ditafsirkan dengan keduanya benar, tapi dari sisi pandangan yang lain. Maka pendapat pertama, pendapat Ibnu Mas'ud, bahwasanya disebut al-adiyat adalah al-adiyat, ya, sebagaimana kita pahami adalah kuda-kuda perang. Kuda-kuda perang yang berlari kencang, ya. Adapun menurut Ali bin Abi Thalib, al-adiyat maksudnya unta-unta, ya, yang berjalan, ya, membawa jemaah haji, ya. Ini dua-duanya. Jadi sebagian sahabat memandang bahwasanya Allah sedang bersumpah dengan kuda-kuda. Sebagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib memandang bahwasanya Allah sedang berbicara tentang unta-unta. Kalau kita artikan dengan tafsir Ibnu Mas'ud, demi kuda-kuda perang yang berlari dengan kencang. Kalau kita tafsir Ali bin Abi Thalib, demi unta-unta yang berjalan dengan membawa jemaah haji menuju ke manasik haji. Dhabha yang terengah-engah ketika sedang berlari. Apakah kuda yang sedang terengah-engah atau unta yang sedang terengah-engah? Meskipun mayoritas ulama berpendapat pendapat ini lebih kuat, pendapat Ibnu Mas'ud lebih kuat, ya, melihat konteks dari pembicaraan ayat ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Fal muriyati qadha, maka kuda-kuda tersebut memercikan bunga api. Qadha itu bunga api, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kuda-kuda biasanya kalau sedang berlari kencang, entah kukunya yang menghantam batu-batuan atau tapal kudanya, yang ketika dia berlari dengan kencang maka dia menghantam batu sehingga keluar percikan-percikan api. Ya, dan kita tahu namanya kuda biasanya ada tapalnya. Ya, dari dulu sampai sekarang namanya kuda ada tapalnya. Apalagi kuda digunakan untuk perang, dia memiliki tapal kuda sehingga ketika berjalan dengan kencang
maka menghantam bebatuan, maka mengeluarkan percikan-percikan api. Atau maksudnya kukunya, kalau dagingnya tentu tidak mengeluarkan api, tapi kukunya yang tajam terkadang begitu menghantam batu memercikan api. Ini yang semakin menguatkan bahwasanya dimaksud dengan wal adiyat adalah kuda-kuda. Tetapi yang berpendapat seperti pendapat Ali bin Abi Thalib bahwasanya fal muriyati qadha, mereka yang berpendapat ini adalah onta. Yang dimaksudkan ini adalah onta, maka kata mereka maksudnya onta-onta yang berlari dengan kencang sehingga membuat batu-batu terlepas dari mereka, terinjak dan berhantaman dengan batu yang lain sehingga mengeluarkan percikan api, ya. Jadi saya katakan tadi juga dua pendapat sama dengan yang sebelumnya. Dua pendapat. Yang pertama mengatakan maksudnya kuda yang tapal kudanya memercikan api. Pendapat yang kedua adalah onta yang menghantamkan batu satu dengan yang lainnya. Batu yang satu dengan yang lainnya sehingga memercikan api. Ini dua pendapat. Baik. Setelah itu Allah mengatakan fal mughirati subha. Demi kuda-kuda perang yang menyerang di pagi hari, ya. Kita tahu bahwasanya kuda-kuda adalah hewan terhebat untuk digunakan dalam peperangan di zaman itu, ya. Karena dulu orang menggunakan kendaraannya kuda, ada onta, ada himar. Yang paling top adalah kuda. Dan peperangan yang paling bagus ketika di pagi hari menyerang, ketika musuh dalam kondisi lalai, dalam kondisi tertidur, maka kemudian baru sadar, maka diserang dengan kuda-kuda tersebut. Demi kuda-kuda perang yang menyerang di pagi hari. Nah, bagaimana kalau kita menafsirkan ini onta? Maka kata Ali bin Abi Thalib maksudnya demi onta-onta yang berjalan membawa jemaah haji di pagi hari dari Muzdalifah menuju ke Mina. Kita tahu bagi yang sudah haji tentu paham bahwasanya kita di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu besok, 9 Zulhijjah di Arafah sampai maghrib. Setelah maghrib terbenam matahari, kemudian kita berjalan di malam hari menuju ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, kemudian kita tidur di sana. Sunnahnya demikian. Tidur sampai subuh. Habis subuh, kemudian sholat subuh. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika matahari mulai menguning, belum terbit benar-benar, mulai menguning langit, maka kemudian berjalan lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Mina. Jadi kata mereka yang menafsirkan ini adalah onta, maksudnya demi onta-onta yang membawa jamaah haji yang berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina di pagi hari. Ya. Jadi bagi pendapat yang lain, ya, pendapat yang lain, pendapat kedua itu onta-onta yang membawa jamaah haji dari Muzdalifah ke Mina. Muzdalifah ke Mina di pagi hari. Taib. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala fa asarna bihi. Asarna yaitu isarah, itu membuat debu, membuat gejolak, ya. Isarah yaitu membuat gejolak. Fa asarna bi naqa. Ketika kuda-kuda tersebut berjalan dengan kencang, maka debu-debu di sekitarnya berhamburan karena tapak-tapak kuda tersebut. Sama dengan onta, kalau dimaksud dengan onta, maka onta-onta tersebut ketika berjalan, maka kemudian debu-debu berhamburan, ya. Kemudian fawasatana bihi jam'a, maka lalu masuk ke tengah-tengah, ya. Ada yang masuk tengah-tengah, kalau diartikan kuda, ini tadi selalu dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah kuda masuk di tengah-tengah pasukan, masuk di tengah-tengah musuh, pasukan musuh. Adapun yang mengatakan fawasatuna bi jam'a, maksudnya onta, maksudnya adalah masuk di tengah-tengah jama'. Jama' itu maksudnya Muzdalifah.
Ya. Dalam suatu hadis kata Nabi SAW, waqaftu hahuna wal jam'u kulluhu mauqif. Aku mabit di sini dan seluruh Muzdalifah adalah tempat untuk wukuf ya. Saya minta izin sebentar, ada azan, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Taib, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Rasulullah, kita lanjutkan. Sekiranya pada ini. Innal insana li rabbih lakanud. Sebelumnya saya tadi sampaikan fa wasatana bihi jam'a, dua pendapat, kuda-kuda masuk di tengah-tengah pasukan musuh, atau kalau diartikan dengan onta masuk di tengah jama'. Jama' adalah Muzdalifah ya. Intinya Allah sedang bersumpah dengan salah satu daripada dua hewan ini, apakah dengan kuda, apakah dengan onta, yang ternyata dua hewan ini sama-sama benar-benar berjasa kepada pemiliknya, kepada tuannya. Kita lihat kuda. Bagaimana kuda yang cuma dirawat, cuma dikasih makan, ternyata dia masuk dalam peperangan, mau lari sampai terengah-engah, begitu kencang larinya sampai nampak percikan-percikan api, kemudian menyerang dengan membawa tuannya, menyerang musuh di pagi hari, kemudian debu-debu bertebaran di sekitarnya, kemudian masuk di tengah-tengah musuh, dan ini semua kegiatan kuda yang luar biasa menunjukkan betapa patuhnya kepada tuannya. Atau kita artikan onta, itu demi onta-onta yang kemudian membawa jamaah haji di waktu sambil terengah-engah ya, jamaah haji dibawa kemudian dengan barang-barang. Jadi ini berat, perjalanan berapa ratus kilo, apalagi zaman dahulu. Fal muriyati qadaha, yang di mana onta-onta berlari sehingga batu-batu terpental sambil saling menghantamkan sehingga menimbulkan percikan api. Fal mughirati subha, atau onta-onta yang membawa jamaah haji di pagi hari dari Muzdalifah menuju Mina. Fa asarna bihi naqa'a, yang akhirnya onta tersebut membuat debu-debu bertaburan di sekitarnya. Fa wasatna bihi jam'a, yang onta-onta tersebut masuk di tengah-tengah Muzdalifah. Ini semua sumpah. Apa tujuan Allah bersumpah? Demi kuda atau demi onta. Ini inti daripada sumpah tersebut. Jadi sebelumnya ini semuanya sumpah. Untuk apa? Sumpah dengan kuda atau onta. Ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan makhluk yang Dia kehendaki. Kalau kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Man halaf falyahlif billah." Barang siapa bersumpah maka harus bersumpah dengan nama Allah. Wa man halafa bi ghairillah, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, dengan makhluk, faqad asyrak au kafar, maka dia telah syirik atau telah kafir. Ya. Tetapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, terserah. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan matahari. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan siang. Ya. Allah bersumpah dengan rembulan. Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Ya. Allah bersumpah di antara dengan kuda atau dengan onta. Sumpah tersebut, kalau kita namanya ngomong, orang Arab kalau ngomong bersumpah, dia ingin menekankan sesuatu. Sama dengan kita bilang demi Allah, demi ini. Kenapa kok sumpah? Saya ingin menekankan sesuatu. Maka saya buka dengan sumpah. Maka demikian pula dalam surat ini Allah buka dengan sumpah, ingin menekankan ini. Ini yang ditekankan. Ini dan seterusnya ditekankan dengan sumpah-sumpah sebelumnya. Sumpah-sumpah sebelumnya. Apa? Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar, lakanud. Sangat ingkar kepada Tuhannya. Subhanallah. Bandingkan dengan kuda yang hanya diberi sedikit tetapi pengorbanan kepada Tuhannya luar biasa. Bandingkan dengan manusia, diberikan apa saja. Diberikan kenikmatan yang begitu banyak, kecerdasan yang begitu banyak, hal-hal yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tapi lakanud. Apa itu sangat ingkar? Sangat ingkar ini maksudnya apa? Sangat tidak berterima kasih. Sangat tidak bersyukur. Tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak, malas berzikir, malas beribadah, malas. Ya. Bahkan disebutkan oleh Hasan Al-Basri, yaitu yadhkurul masaib wa yansa ni'am. Yang diingat cuma yang susah-susah saja. Yang diingat cuma yang susah-susah saja. Cuma musibah-musibah saja. Cuma yang susah-susah saja. Kenikmatan dilupakan. Kenikmatan anugerah dilupakan. Ini kata Hasan Al-Basri. Apa itu kanud? Yansa an-ni'am wa yadhkur masaib. Hanya
Hanya ingat musibah-musibah, lupa dengan nikmat-nikmat. Kita manusia, sebagian kita, semoga Allah maafkan kita, diberi kesehatan mungkin bertahun-tahun, baru dikasih sakit 1 bulan sudah mengeluh luar biasa. Dia lupa selama ini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dalam kondisi sehat walafiat. Ini lupa dengan kenikmatan. Diberi kesulitan hanya sedikit, mungkin setahun 2 tahun, diberikan kesulitan ekonomi. Selama ini puluhan tahun ekonominya bagus atau bertahun-tahun ekonominya bagus dan dia lupa dengan itu semua. Seakan-akan sekarang yang dia ingat cuma susahnya ini aja. Ya, tidak boleh seperti itu. Manusia namanya manusia, kadang susah, kadang senang. Tetapi jangan kita lupakan anugerah-anugerah kenikmatan yang Allah sudah berikan banyak kepada kita. Bahkan kita contoh sekarang dalam kondisi pandemi kita masih banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kondisi kita lebih baik daripada negara-negara lain misalnya. Alhamdulillah kita tidak kelaparan, alhamdulillah kita masih bisa ngaji, alhamdulillah masih bisa ibadah, masih banyak kenikmatan. Ya. Tapi orang yang dia ingat hanyalah kesulitan-kesulitan, keburukan-keburukan, dia lupa dengan kebaikan-kebaikan. Ini membuat dia lalai, tidak bersyukur kepada Rabb-Nya. La kanut, sungguh manusia seperti itu. Oleh karena dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam, ketika dia dikasih sakit 7 tahun, sakit yang sangat parah sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, sampai keluar borok semua di badannya, sampai keluar ulat di badannya, ya, sampai orang-orang jijik untuk melihatnya. Tapi dia bersabar. Dia bilang kita dikasih sakit baru berapa tahun? 7 tahun. Selama ini 70 tahun kita dapat nikmat. Dia bilang sama istrinya. Selama ini 70 tahun kita dapat nikmat. 7 tahun kita tidak sabar. Apa bandingan kesusahan yang kita hadapi dengan kenikmatan yang selama ini kita rasakan. Ya. Maka jangan jadi hamba yang kanut, yang hanya ingat keburukan, lupa dengan kenikmatan sebelumnya yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tapi kita lanjutkan. Setelah itu Allah melanjutkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada kebaikan. Syadid al-khair di sini, al-khair maksudnya adalah harta. Tafsiran banyak ulama maksudnya al-khair adalah harta. Kenapa disebut harta dengan kebaikan? Al-khair karena orang-orang Arab dahulu menyangka kalau sudah punya harta dia akan dapat seluruh kebaikan. Kalau sudah punya harta dia dapat seluruh punya kebaikan. Padahal kita tahu bahwasanya harta bukan segalanya. Tapi begitulah kondisi masyarakat, sehingga begitu mereka meyakini harta adalah segalanya di zaman dahulu, zaman jahiliyah, sehingga mereka menamakan harta dengan al-khair, dengan kebaikan. Ya. Dan Allah menjelaskan, manusia itu sungguh sangat cinta dengan harta. Kecintaannya bukan kecintaan biasa, kata Allah, la syadid. La syadid itu artinya sangat cinta ini, sangat cinta kepada harta. Dan ini kenyataan. Kita betapa kita kerja keras mencari harta, kalau gaji besar, terus sampai lembur, cinta kepada harta luar biasa. Tapi apa maksudnya manusia cinta kepada harta? Yang jadi masalah kecintaannya, ya. Yang jadi masalah kecintaannya menjadikan dia pelit. Jadikannya pelit. Ini jadi masalah. Kecintaan yang terhadap harta berlebih-lebihan menjadikan dia pelit. Kecintaannya menjadikannya lupa untuk beribadah. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah, ya. Kecintaan yang berlebihan kepada harta buat dia lupa untuk beribadah. Oleh karenanya Allah Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar, sungguh celaka penyembah dirham. Kenapa Nabi menamakan penyembah dinar, penyembah dirham? Karena ya, saking dia cintanya kepada dinar dan dirham, kepada dolar, ya, kepada harta, kepada emas dan perak, sehingga dia seakan-akan beribadah kepada dinar dan dirham tersebut. Apa yang diatur oleh dinar dan dirham dia kerjakan. Dia menyangka kalau dia menguasai dinar dan dirham, harta, maka dia yang menguasai dinar dirham tersebut. Kenyataannya dia dikuasai oleh dinar dan dirham. Bukan dia yang menjadikan dinar sebagai hamba dia, sebaliknya dinar menjadikan dia hamba dinar. Buktinya apa? Kalau dinar menyuruh dia untuk tidak sholat, dia tidak sholat. Kalau dinar menyuruh dia bertengkar dengan keluarganya, dia akan bertengkar. Betapa banyak orang ribut-ribut gara-gara warisan. Betapa banyak orang berbohong gara-gara bertengkar, menumpahkan darah. Ya. Kalau dinar menyuruh dia untuk korupsi, maka dia nekat untuk korupsi. Kalau dinar menyuruh dia untuk bermaksiat, dia nekat untuk bermaksiat. Kenapa? Cintanya kepada dinar luar biasa. Orang ini, kata Nabi, ta'isa, celaka. Abdud dinar, abdud dirham. Karena pikirannya semua dinar dirham. Jadi cinta kepada harta suatu hal yang biasa. Tetapi jangan sampai berlebihan sehingga menjadikan pertama seorang pelit, bersedekah susah sekali, ya. Sedekah susah sekali, mau keluarkan subhanallah. Ini harta saya peroleh dengan kerja selama sebulan. Bagaimana saya mau keluarkan? Enak aja saya kasih orang. Dia harus lawan.
Karena Allah sedang mencela ini orang yang begini, yang cinta harta terlalu banyak, terlalu dalam cintanya sehingga menjadi pelit, apalagi menjadikan dia enggan untuk beribadah, ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kemudian kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah manusia tahu ketika dikeluarkan apa yang di dalam kubur, yaitu ketika hari kiamat? Kapan dikeluarkan apa yang di dalam kubur? Itu ketika hari kiamat. Hari kebangkitan. Kata Allah, tidakkah manusia tahu? Pertanyaan. Tidakkah manusia tahu di sini tahu apa? Objek tidak disebutkan. Dan ini sering saya sampaikan, kaidah menyatakan jika kaidah tafsir, jika objek tidak disebutkan maka memberi faedah umum. Maka memberi faedah umum. Kenapa? Seorang ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia tahu banyak yang dia tahu. Bukankah manusia tahu nanti pada hari kiamat? Apa yang dia tahu? Banyak kejadian di hari kiamat. Tentang hisab, tentang mizan, tentang kondisi manusia, tentang alam yang terjadi, kondisi alam tatkala itu banyak yang dia tahu. Tapi Allah tidak sebutkan. Ini salah satu metode untuk memberi ketakutan. Afala ya'lam. Apakah dia tidak tahu nanti? Apa yang akan terjadi? Ya, Allah akan bongkar segalanya ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya. Wa hussila ma fis sudur, dan dinampakkan apa yang ada di dada. Itu semua yang di dada, semua yang tersembunyi akan keluar. Semua yang tersembunyi akan dikeluarkan. Di sini kata Allah dan dinampakkan apa? Apa sini umum juga. Ini namanya isim mausul. Di sini isim mausul. Jadi semua yang dalam dada dinampakkan. Apapun dalam dada, kesombongan, keangkuhan, tawadhu, keikhlasan, ya. Kemudian merendahkan dan lainnya semuanya, ya. Kita tahu dalam dada kita ini berbagai macam isinya. Ada husnudzan, ada suudzon, ada ikhlas, ada riya, ada tawadhu, ada ujub, ada merendahkan diri, ada sombong, berbagai macam semua akan menjadi tidak ada yang tersembunyi lagi. Kalau sekarang kita di dunia ada yang tersembunyi dan ada yang nampak. Hari kiamat semuanya nampak. Hari kiamat semuanya nampak. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya nampak. Allah akan keluarkan, tidak ada yang tersembunyi. Makanya Allah mengatakan, wa hussila ma fis sudur. Di antara kejadian yang dahsyat pada hari kiamat tersebut adalah wa hussila ma fis sudur. Dikeluarkan apa yang dalam hati sehingga yang tersembunyi menjadi nampak. Siapa yang keluarkan? Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dalam dada akan dikeluarkan. Kata Allah, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka kepada mereka pada hari tersebut sangat mengetahui, ya. Kita tahu bahwasanya Allah, ya, Maha mengetahui para hamba bukan cuma pada hari kiamat. Bahkan di dunia juga. Taib. Lantas kenapa Allah mengatakan inna rabbahum yauma idzin? Kenapa harus tambah perkataan pada hari itu? Apa maksudnya ada tambahan pada hari itu? Apa maksudnya Allah Maha mengetahui perbuatan mereka pada hari itu? Pengkhususan ini maksudnya apa? Pengkhususan penyebutan hari kiamat. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan bahwa balasan Allah dibangun dengan ilmu Allah tentang perbuatan mereka. Jadi Allah bilang di dunia Allah tahu segala sesuatu, di akhirat pun. Dan ingat ketika Allah mengetahui segala sesuatu di akhirat, nah balasan dibangun di atas itu. Jadi kamu hati-hati tatkala di dunia, kita hati-hati tatkala di dunia. Allah menggunakan lafal khabir. Khabir ini apa ya? Khabir ini dia adalah lebih spesifik daripada alim, mengetahui. Khabir ini dia ilmu spesifik, yaitu mengetahui secara detail, ilmu secara detail.
Ya, maksudnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat secara detail. Jangankan apa yang Anda ucapkan, jangankan apa yang Anda lihat, ya, jangankan apa yang Anda dengar, yang terbetik dalam dada pun sombongan, keangkuhan, merendahkan, ujub, merasa tinggi, semuanya akan dinampakkan. Kalau dalam hati saja ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, Allah mengetahui dirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada, apalagi yang lainnya. Dan ingat, pembalasan Allah dibangun di atas apa yang Allah tahu tentang diri kita. Inilah surat Al-Adiyat. Ringkas hanya mengingatkan kepada kita. Hati-hati manusia sekalian. Allah Maha membalas. Allah melihat kalian bersyukur atau tidak. Jadilah kalian hamba yang bersyukur. Jangan pelit, jangan lupa beribadah. Lihatlah kuda dan onta. Bagaimana kuda yang diberi perhatian sedikit tapi luar biasa perkhidmatannya kepada pemiliknya. Lihatlah onta yang diberi perhatian cuma sedikit, dikasih makan rumputan, tapi perkhidmatannya kepada tuannya luar biasa. Nah, kalian manusia yang diberikan segala sesuatu, diberikan harta, dipegang erat-erat, pelit, rakus dengan harta, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanut, suka tidak bersyukur, yang diingat adalah musibah-musibah melulu. Ya. Hati-hati dengan hari kiamat kelak, ketika manusia dibangkitkan, semua isi hati akan dikeluarkan, dan ingat Allah khabir, Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang kalian kerjakan, dan pembalasan Allah dibangun di atas pengetahuan Allah tersebut. Sekali lagi barakallahu fikum Ustaz, terima kasih Bapak Ibu, karena waktu juga kita cukupkan pengajian sampai di sini. Berikutnya insyaallah tiap Rabu kita masih rutin mengadakan kajian tafsir juz amma dengan guru kita Ustaz Firanda radhiyallahu taala. Syukran Ustaz. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.